selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 3 Agustus 2026. Judul renungan pagi kita hari ini, Pejuang Pantangan Alkohol. Amsal 23 ayat 29 hingga 30. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Pada abad ke-19, salah satu gerakan sosial terbesar di Amerika adalah gerakan anti-alkohol. Gerakan ini bertujuan untuk melarang penggunaan dan penjualan minuman beralkohol. Semuanya dimulai pada tahun 1825 oleh Lyman Beecher, seorang pendeta yang sangat berpengaruh pada zamannya. Ia dengan lantang menyatakan bahwa ketidakmampuan mengendalikan diri dalam minum adalah dosa terbesar bangsa Amerika. Bahkan ia berkata bahwa jika ada sesuatu yang dapat menghancurkan harapan dunia, itu adalah sungai api. Maksudnya minuman keras. Beecher kemudian menyerukan agar seluruh negara mengambil langkah tegas untuk melarang perdagangan minuman keras. Ketika gereja Masehi Advent hari ke-7 mulai berkembang pada tahun 1870-an, gerakan anti-alkohol ini sudah meluas hingga menuntut pelanggaran total semua minuman beralkohol. Gereja yang masih muda ini dengan aktif mendukung gerakan tersebut. Mereka bahkan mendorong umat untuk hanya memilih calon pemimpin negara yang berpihak pada pantangan alkohol. Ellen White sangat serius mengenai hal ini. Ia menyarankan langkah yang cukup berani, pergi ke tempat pemungutan suara meskipun itu jatuh pada hari Sabat, asalkan tujuannya adalah memilih pemimpin yang mendukung gerakan anti-alkohol. Di seluruh Amerika dan akhirnya di berbagai belahan dunia, Advent menyumbangkan tenaga pembicara dan fasilitas mereka untuk membantu perang melawan alkohol. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 1874 di Oakland, California. Umat Advent meminjamkan 2 tenda besar yang biasanya mereka gunakan untuk kebaktian penginjilan, untuk serangkaian pertemuan yang bertujuan menutup 135 bar di kota itu. Kerjasama ini membawa umat Advent ke dalam hubungan yang baik dengan para pejabat kota, pendeta dari gereja lain, surat kabar, serta tokoh masyarakat terkemuka. Mereka bersama-sama membentuk sebuah organisasi dan komite eksekutifnya merencanakan pertemuan-pertemuan massal yang diadakan di tenda-tenda besar milik Advent. Mereka bekerja siang dan malam sampai seluruh kota pun terbangun dan mendukung gerakan itu. Hasilnya adalah kemenangan besar. Advent bahkan mendapat pujian yang dimuat dalam berita utama surat kabar. Ellen White sendiri menjadi pelopor utama dalam gerakan pantangan alkohol. Ia sering berbicara di hadapan halayak non-Advent, tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Eropa dan Australia. Pada tahun 1879, Gereja Masehi Advent hari ke-7 secara resmi membentuk American Health and Temperance Association di bawah pimpinan John Kellogg. Gerakan pantangan alkohol adalah salah satu jalan yang Tuhan pakai untuk membuka kesempatan bagi gereja agar dapat memberi dampak yang lebih besar bagi budaya pada zamannya. Hal ini mengundang kita untuk bertanya, gerakan reformasi apa yang seharusnya kita ikuti pada masa sekarang ini? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sepanjang malam dalam istirahat, Engkau boleh jaga lindungi kami, sehingga boleh bangun pada pagi ini dan tidak kurang suatu apapun juga. Tadi kami telah dikuatkan dengan firman-Mu, berkati firman itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terlebih di sepanjang hari ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sanak saudara kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini.
Silakan share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.